Selamat pagi, salam sahabat. Berjumpa kembali di program Sabda Menyapa GKJ Sidoarjo. Hari ini Kamis 20 Maret tahun 2025. Mari bersama kita membaca firman Tuhan. Imamat 14 ayat 1 sampai 32. Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan 3/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu, dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus, karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir.
Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu, juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekadar kemampuannya, yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam, ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri, lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu, dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tema yang akan kita renungkan adalah syukur atas ketahiran. Beberapa ekor domba mungkin cukup mahal untuk direlakan bagi orang biasa. Namun jika itu adalah harga yang diminta agar ia dapat dideklarasikan sebagai tahir, itu bisa jadi tergolong murah. Bayangkan apa yang dirasakan seorang Israel yang menderita penyakit kulit menular pada zaman Perjanjian Lama. Tidak ada kepastian apakah ia bisa sembuh. Namun suatu hari bercak putih pada kulitnya memudar. Ia memeriksakan diri kepada seorang imam dan ia dinyatakan sembuh di ayat 2-3. Maka tuntutan untuk mengikuti ritual pentahiran tak akan terasa berat. Di dalam ritual itu beberapa realitas rohani dinyatakan melalui perlambang. Dengan darah yang tercurah, dosanya dihapuskan. Bagai burung yang terbang ke padang gurun, kenajisan lenyap di ayat 5-7. Dengan mencuci pakaian dan membasuh tubuhnya, ia membersihkan diri dari segala kecemaran ayat 8-9. Dengan pengorbanan 3 ekor domba dan tepung terbaik, darah dibubuhkan dan minyak dipercikan padanya sebagai tanda bahwa ia telah didamaikan dan diperkenan Allah. Ayat 10-20. Ketika orang itu mengalami penahiran yang istimewa, kita hanya bisa membayangkan betapa berlimpahnya syukur mantan penyakit kulit itu. Ketika kita mengalami kesembuhan yang luar biasa dan merasakan syukur yang melimpah, kita tidak akan hitung-hitungan. Kita bersedia untuk menggunakan apa saja demi mengungkapkan rasa syukur tersebut. Masalahnya, kadang kita lupa untuk sekedar mengucap terima kasih kepada Tuhan. Seperti 9 mantan penderita kusta di dalam Lukas 17 ayat 11-19. Janganlah kita lupa untuk bersyukur. Bila kita sembuh dari penyakit berbahaya, bersyukurlah kepada Tuhan. Bila kita sembuh dari penyakit ringan pun, bersyukurlah.
Bila kita disembuhkan dari penyakit dosa dan cara hidup yang lama, bersyukurlah dengan doa, pujian, kesaksian, atau persembahan di gereja. Maupun dengan mempedulikan, membantu, dan menolong sesama yang sedang menderita. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tetapi kita dapat bersyukur. Jadi, bersyukurlah. Mari bersama kita berdoa. Kami mengakui ya Tuhan, kebaikan-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami tak dapat menghitungnya satu persatu. Mampukan kami saat ini Tuhan, untuk terus dengan sadar diri, dengan mulut kami, dengan pikiran dan hati kami, penuh ungkapan syukur atas setiap berkat, atas setiap nafas, atas setiap cinta dan pemeliharaan yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Bersyukurlah. Cukup air segelas untuk menghilangkan dahaga. Karena air seluas samudra akan menenggelamkanmu. Bertemu esok. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.